Di sebuah padang pasir, bertepatan dengan tahun 615 Masehi, hiduplah seorang wanita bernama Sumaya binti Khoyat. Ia selalu bekerja keras kepada saudagar kaya Abu Zaifah al-Mughirah. Setiap hari ia selalu bekerja untuk menyenangkan hati tuannya tersebut. Sumaya, Sumaya, kemari. Ya Saidi, apa yang bisa hamba bantu? Ya Abadati, apakah engkau telah menghidangkan makanan yang telah kuperintahkan tadi? Sudah ya Saidi, sudah saya hidangkan. Baiklah, lanjutkan pekerjaanmu. Baik ya Saidi. Di tengah-tengah pekerjaan, tiba-tiba ia mendengar ketukan pintu, maka Sumaya pun beranjak membukakannya. Maaf Tuan, siapakah Tuan ini? Aku Yasir, kerabat dekat Abu Zaifah. Atas kehendak apa Tuan datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Abu Zaifah. Kalau begitu, silakan masuk Tuan. Yasir pun terpesona melihat keramahan seorang Sumaya. Hahaha, apa yang membuatmu datang kemari, wahai saudaraku? Aku hanya ingin mengunjungimu, wahai saudaraku. Bagaimana kabarmu? Hahaha, aku sangat baik di sini, wahai saudaraku Yasir. Permisi ya Saidi. Abu Zaifah pun mempersilahkan Yasir untuk minum. Wahai saudaraku, siapakah wanita itu? Hahaha, dia adalah Sumaya, seorang hamba saya yang selalu bekerja keras untukku. Yasir pun kagum dengan kepribadian Sumaya, maka ia berencana untuk melamarnya. Beberapa minggu kemudian, Yasir datang berkunjung kembali ke rumah Abu Zaifah dengan niat yang berbeda. Wahai saudaraku, semenjak pertemuan kemarin, aku mulai terpesona dengan Sumaya. Datangnya aku kemari untuk melamar hamba sayamu itu, Sumaya. Hahaha, baiklah, dengan ini ku terima lamaranmu terhadap Sumaya, hamba sahayaku. Singkat waktu, menikahlah Sumaya dengan Yasir. Lalu mereka dikaruniai dua orang putra bernama Ammar bin Yasir dan Ubaidillah bin Yasir. Wahai Ammar, ajak adikmu makan di sini nak. Ammar, di manakah engkau? Ammar. Wahai anakku, di manakah kakakmu? Aku tidak tahu, Umi. Ya Zaujati, ada apa ini? Iya Zauji, akhir-akhir ini Ammar sering pergi hingga larut malam. Aku sangat khawatir sesuatu terjadi padanya ya Zauji. Tenanglah Zaujati, aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Ammar. Lebih baik kita istirahat saja. Keesokan harinya, saat keluarga Yasir sedang berkumpul, tiba-tiba datanglah Ammar sambil membawa sebuah kitab. Wahai Ammar, kemana saja engkau akhir-akhir ini? Ammar pun tertunduk. Ia terlalu takut menatap wajah ibunya. Umi, Abi, aku telah memeluk agama yang dibawa Nabi Muhammad itu, yaitu agama Islam, Abi. Demi Lata dan Uzza, apa yang kau lakukan itu, wahai Ammar? Islam? Islam? Apa itu, wahai Ammar? Abi, Islam adalah agama yang benar. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain tanpa memandang siapa mereka. Abi, Umi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitulah cahaya hidayah Islam mulai memasuki jiwa keluarga Yasir. Mereka pun mulai belajar mengenai Islam lewat putra tercinta Sumaya, Ammar bin Yasir. Mulianya hati Sumaya dikawali suami tercintanya. Mereka pun terus memantapkan iman mereka agar iman tersebut tak mudah digoyahkan kaum Quraisy. Kabar masuknya keluarga Yasir ke dalam Islam terdengar cepat di kalangan Bani Mahzum. Mendengar kabar itu, Abu Zaifah pun mendatangi kediaman keluarga Yasir bersama 5 pengawalnya. Wahai pengkhianat! Yasir, keluar dari rumahmu itu!
Dengan penuh amarah, Abu Zaifah pun mendobrak pintu tersebut. Mengakulah Yasir, sesungguhnya Abu Zaifah sudah mengetahui perbuatan kalian. Kalian telah berkhianat, kalian telah mengikuti ajaran Nabi terkutuk itu. Ikuti kami untuk menuju tempat kematian kalian. Apa yang kau maksudkan ini, wahai saudaraku? Tahan sebentar, kau Yasir, aku ingin bertanya kepadamu. Apakah engkau telah memasuki agama Islam itu? Jawab! Ya, benar wahai saudaraku. Sesungguhnya aku dan keluargaku telah memeluk agama Islam dan telah beriman kepada Tuhan semesta alam serta menerima Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berhala yang kau sembah itu hanyalah sebuah patung biasa. Hahaha. Baiklah, jika itu maumu Yasir, maka jangan salahkan aku. Pengawal, tangkap mereka. Lepaskan aku. Lepaskan ini. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan? Kumohon lepaskan. Umi. Di waktu yang bersamaan pula, kaum Quraisy sedang membantai kaum muslimin. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Apa yang dikatakan anaknya si Mahmud itu? Dia sudah membacakan ayat-ayat yang diajarkan oleh Nabi terkutuk itu. Lancang sekali bocah mama ini. Apakah kita akan berdiam saja? Demi Lata dan Uzza, aku tidak akan pernah membiarkannya. Apalagi yang kalian tunggu? Serang dia! Cambuk dia! Hahaha! Rasakan itu Mahmud! Wahahaha! Hari demi hari, keluarga Yasir pun mulai mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Tetapi itu tetap tidak menggoyahkan iman mereka yang kuat. Bawa pengkhianat itu ke sini. Baringkan dia! Hahaha! Apa kabarmu, wahai Yasir? Siapkah kau menjemput kematianmu? Sungguh aku tidak takut dengan ancamanmu itu. Begitu pula dengan kematian. Diam kau pengkhianat! Pengawal! Letakkan batu besar itu ke atas tubuh pengkhianat ini. Aku ingin melihat dia tersiksa. Dua pengawal itu pun bersama-sama mengangkat batu besar ke tubuh Yasir. Allahu Ahad! Allah! Apa yang kau lakukan, wahai Abu Jahal? Terimalah itu pengkhianat. Wahai semuanya, lihatlah, suamimu itu sudah terbaring tak berdaya. Apakah kau juga ingin seperti itu? Sungguh, aku akan tetap meyakini keimananku. Hei, lihatlah perempuan ini. Dia rela menyerahkan nyawanya kepada kita hanya karena ia menganut agama sesat itu. Sungguh, Islam adalah agama yang benar. Wahai Abu Jahal, jambulah ia. Hahaha, rasakan ini semuanya. Wahahaha. Allahu Ahad. Umi Ahad. Jangan sakiti Umi. Abu Jahal dan Abu Sufyan pun tertawa melihat penderitaan keluarga Yasir. Mereka terus menyiksanya tanpa memikirkan dampak penyiksaan itu. Hahaha. Abu Sufyan, kita tinggalkan pengkhianat ini. Kabar penyiksaan keluarga Yasir terdengar sampai ke telinga Rasulullah. Mendengar kabar itu, Rasulullah pun mengirim Abu Bakar untuk menyampaikan pesannya tersebut. Wahai kaum Arabi, angkatlah batu itu dan berilah mereka minum. Bersabarlah keluarga Yasir, telah disampaikan kepadaku oleh Nabi Muhammad, telah disiapkan rumah untuk kalian di surga. Keesokan harinya, Abu Jahal pun mendatangi Sumayyah dengan penuh keyakinan bahwa ia akan keluar dari agama keponakannya itu. Hahaha, ya semuanya, beri kau kesempatan terakhir untuk mengakui bahwa agama yang kau tuntut itu adalah agama yang sesat. Demi Allah, kau lebih hina daripada kotoran. Kau rasakan ini. Wahahaha, rasakan ini semuanya. Umi, ya Allah, Umi.
Begitulah kisah hidup Sumayyah binti Khoyat, wanita Sayyidah pertama dalam Islam yang demi mempertahankan imannya, ia relakan dirinya serta keluarganya disiksa hingga dibunuh dengan keyakinan bahwa Allah akan menggantinya dengan suatu yang lebih baik. Dalam diri selembut sutra kau miliki iman yang teguh. Kau nyalakan obor agama dirimu bak lentera. Di belenggu jahiliyah kau tempuh dengan berani. Walaupun jasadmu milik Tuhan, tetapi hatimu milik Tuhan. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu. Ketika suami dan anak diberi menghadap mentari, disuruh memilih iman atau kekufuran, samar jahiliyah atau silaran akidah. Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana, dan kau pun tega memilih syurga walau terpaksa mengorbankan nyawa. Lalu tombak yang tajam menikam jasadmu yang tiada bermayam, namun iman di dadamu sedikit tidak berubah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut mengayun buaya, mengguncang dunia, mencipta sejarah. Supaya kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah. Darahmu menjadi sumbu pelita iman. Sumayyah, kaulah lambang wanita soleha. Tangan yang disangka lembut mengayun buaya, mengguncang dunia, mencipta sejarah. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Kaulah wanita terbaik sebaik manusia, namamu tetap menjadi sejarah.